Nah, ada gelembung yang tidak seharusnya keluar ya. Baik, ini tadi udah kering lemnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya sebelumnya yang membahas tentang regulator gas LPG, banyak orang yang menanyakan ataupun berkomentar bahwa kebanyakan regulator ya yang bagus-bagus pun itu mengalami kebocoran di pressure gauge ya. Apa itu pressure gauge? Itu ini ya, alat ukur yang menandakan isi dari LPG ya, kanan isi dari gas LPG. Nah, ini sebetulnya cukup berguna bagi kita karena apa? Kita tahu apakah masih ada isinya atau tidak gitu ya, kanan, dengan hanya melihat petunjuk di sini. Namun sayangnya memang betul ya, saya udah 2 kali mengalami terjadi kebocoran di pressure gauge-nya itu ya. Nah, di sini saya memiliki 2 macam ya. Yang ini memang udah agak lama, yang ini lebih baru. Tapi kita akan tes dua-duanya ya, kawan. Jadi kalian yang di rumah ya, kawan, patut waspada apakah pressure gauge kalian bocor atau tidak ya. Karena kita seringkali tidak tahu, kadang-kadang kebocorannya itu sangat kecil. Nah, bagaimana cara mengujinya? Kalian cukup membutuhkan ya, untuk mengujinya itu 1 tabung gas LPG 3 kg sama seember air ya. Yang mana embernya harus cukup besar untuk bisa kita masukin pakai ini, pakai apa, tabung gas ya. Oke, kita akan cek apakah regulator saya ini mengalami kebocoran atau tidak. Lalu ya nanti kalau ada kebocoran bagaimana cara mengatasinya, gitu aja ya. Oke, kita akan mulai dari yang ini dulu aja ya, yang baru ya. Oh ya kawan-kawan, ini adalah 2 model yang pernah saya rekomendasikan karena lebih gimana ya, lebih tahan kebocoran di daerah sininya ya, terutama ya kawan-kawan. Karena apa? Dia memiliki karet di sini. Ya, sehingga meskipun karet kalian yang di dalam sini rusak, dia masih ada karet cadangan sebelah sini, sama dengan ini. Jadi kalau kalian penasaran ini beli di mana, nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi di bawah video ini ya, kawan, atau uraian video ini di bawah video ini ya. Nah, saya sih akhir-akhir ini saya cenderung menggunakan yang ini karena penggunaannya lebih mudah ya. Ibu-ibu itu mudah sekali kalau menggunakan ini. Sedangkan kalau untuk ini, ibu-ibu seringkali kesulitan ya, karena dia agak rumit. Nanti kalian lihat sendiri bagaimana cara memasangkannya. Perhatikan bagaimana saya memasangnya. Ini kita kendori habis dulu biar aman. Lalu ya dengan sedikit tekanan aja, nggak usah banyak-banyak tekanan. Sampai bunyi klek-klek. Nah, cetek sekali cukup ya. Banyak pun boleh. Nah, nggak masalah. Oke, di sini dia udah menunjukkan tekanan sekian. Ya, lalu kita akan masukkan ke dalam ember. Kita lihat apakah ada gelembung udara yang keluar, pertanda kebocoran. Oke, di sini hanya ada gelembung yang keluar dari outlet ya. Gelembungnya hanya keluar dari sini, yang mana ini wajar ya. Karena memang keluar gas di sini ya. Nah, kenapa keluar gelembungnya kecil? Karena di dalam itu ada gotri pengaman ya. Sehingga kalau selang terlepas, dia hanya ada kebocoran yang sangat minim ya, bocoran yang sangat kecil sekali. Nah, perhatikan ya, keluar gelembung-gelembung seperti ini. Nah, berarti ini regulator aman ya, tidak ada masalah. Kita lepas kembali. Nah, perhatikan, lepasnya pun begitu mudah ya. Jangan lupa dikeringkan ya, biar nggak ada karat-karat.
Baik, sekarang perhatikan yang model ini ya. Ini mereknya Starchem. Ini saya sampai lupa, udah lama nggak saya pakai karena memang kemarin seingat saya ada kebocoran ya karena. Bentar. Ini tuasnya diarahkan di sini penuh, lalu ini sangkutannya, ini masuk dulu, lalu sangkutannya dimasukkan. Bahkan bagi bapak-bapak aja ini agak susah ya kanan. Oh ya, ini kesangkut sini. Oke, coba lagi. Nah, seperti ini. Baru tarik. Klek. Nah, seperti ini. Baik, sekarang kita akan uji kebocoran juga ya. Ini belum saya celup sana aja udah ada bunyi mendesis ya kanan, bunyi ngewes. Perhatikan ya, mic-nya akan saya dekatkan. Ini yang sebelah sini, ini emang pasti keluar gasnya, tapi ini saya tutup dulu ya. Nah, kalau ditutup ada suara klitik, itu karena ada gotri di dalam yang terbuka. Sekarang dengarkan kan. Saya nggak tahu apakah kedengaran di mic atau tidak, tapi kalau telinga saya sih kedengaran ya. Sekarang kita akan coba masukkan ke dalam air. Nah, perhatikan ada gelembung-gelembung ya, kawan. Kalau ini lumayan kenceng nih gelembungnya. Tapi yang ini sebelah sini wajar ya, karena ini memang tempat keluaran gas ya, wajar di sini. Kalau ini saya tutup, perhatikan. Kita celup lagi. Nah, ada gelembung yang tidak seharusnya keluar ya. Perhatikan dari mana asal gelembung itu. Ya, ini tepat berada di leher dari pressure gauge ini ya kawan. Mungkin agak susah saya perlihatkan di layar bagaimana atau dari mana asal keluarnya itu, tapi saya kasih tahu aja ya. Baik, jadi kebocorannya tadi ya kawan, itu sudah saya konfirmasi bahwa asalnya itu dari dalam sini, dia keluarnya lewat sini ya. Nah, susah saya menunjukkannya. Nanti saya akan bongkar dulu, lalu saya akan tunjukkan dari mana asal kebocorannya, karena cukup sempit areanya. Nah, sekarang pilihan bagi kita adalah, karena kita tahu ini bocor, maka jangan digunakan lagi ya. Regulatornya masih bisa kita pakai ya kanan. Sehingga pilihannya adalah kita mengganti pressure gauge ini ya, atau kita buang ya. Kalau kita buang berarti lubang bekasnya harus kita tutup ya, jadi regulatornya masih bisa kita manfaatkan. Baik, sekarang kita akan buka ini kembali ya. Baik, sekarang akan kita buka ya. Jadi tadi yang bocor pressure gauge-nya ini ya kanan. Baik, tadi saya ingin menunjukkan ya kawan, keluarnya tadi dari celah sini ya. Nah, kalau keluarnya dari celah sini, maka ya pasti kebocorannya dari dalam sana. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang, yaitu membeli ini. Saya nggak tahu membelinya di mana, tapi untuk kita bisa segera menggunakan kembali regulator ini, ya kita bisa tutup lubang ini ya kawan. Kalian bisa menutupnya dengan ya kayak lem plastik steel atau ya lem plastik steel ya, yang campuran hitam putih itu ya kawan. Nah, namun kalau kalian masih berniat menggunakan atau mengganti pressure gauge ini, tentu jangan ditutup ya. Tapi kita tutupnya pakai regulator ini, tapi kita matikan dulu lubangnya ya kawan. Nah, bagaimana cara mematikan lubangnya? Ini akan
kita cor aja ini ya. Jadi kita akan cor dengan lem plastik steel. Baik, ini dia lem epoksi atau sering dimerekin plastik steel ya. Sebetulnya nggak ada hubungannya sama steel ya, karena lebih mirip plastik, tapi ya emang keras kalau dia kering ya. Wah, ini botolnya gembung besar, tapi kalau dipencet kempes. Lihat tuh, langsung kurus ya. Awalnya besar gini kurus, menipu ya ini. Ya gitulah, pabrik-pabrik ini aneh juga ya, isinya sedikit tapi menggembung besar gini. Coba ini ya, kita pencet juga, lihat menggembung ya. Pencet, loh, udah dipencet nggak keluar isinya. Oh, baru keluar sekarang. Tertipu oleh penampilan luar gitu ya. Makanya kadang-kadang ada lem yang murah gitu, rupanya isinya sedikit ya. Baik, sekarang kita aduk. Nah, perhatikan ini 5 menit kering ya dia. Jadi setelah kita aduk rata, nanti segera kita aplikasikan. Kental nih dan udah abu-abu rata ya. Nah, sekarang pastikan ini kering ya. Terus jangan kena dratnya ya, kawan. Tujuan kita nutupin lubang di sini nih. Baik, ini tadi udah kering lemnya. Ternyata tidak cukup 10 menit ya. Saya tunggu sampai 1 jam lebih karena tadi 10 menit masih lembek. Padahal tulisannya di sana 5 menit ya. Oke lah, sekarang kita akan pasang kembali ke regulatornya. Baik, sekarang pemasangan ke sini, ini kita harus berikan dia seal tape. Kalau enggak, maka nanti jadi sumber kebocoran baru ya. Jadi kalian kalau enggak ada seal tape bisa gunakan misalkan lem Fox kayak gitu pun boleh ya. Karena lem kan masih bisa dibuka nanti ya pakai kunci Inggris. Jadi saya ingatkan sekali lagi, karena mohon maaf bagi kawan-kawan mungkin saya terlihat mengulang-ulang, karena banyak penonton saya itu yang dari kalangan awam ya, sehingga perlu saya ulang-ulang bahwa ini sekarang tidak berfungsi lagi ya. Ini kita jadikan penutup. Kenapa nggak pakai baut atau lainnya? Karena ini dratnya udah jelas dia pasangannya ya. Kalau kita gunakan baut malah merusak ini, nanti ketika kita mau mengganti pressure gauge-nya, dratnya nanti takutnya rusak ya. Jadi gunakan drat yang sesuai ya, yaitu pressure gauge-nya sendiri. Namun seperti saya bilang, pressure gauge-nya udah tidak berfungsi lagi. Nah, seperti ini. Kayaknya udah nggak perlu saya kunci juga ya. Sekarang kita akan praktekkan di ember lagi ya. Kita pasangkan dulu kembali di sini.
seperti saya bilang, ini memang agak menyulitkan ketika baru dipasang. Oke, sekilas sudah tidak terdengar lagi bunyinya oleh saya di sini, tapi kita harus buktikan pakai air ya. Oke, perhatikan ya, gelembungnya kita tutup yang sebelah sini ya, di outletnya atau keluarannya. Baik, sekarang udah tidak keluar gelembung lagi, berarti kita sudah berhasil memperbaiki kebocoran ya. Jadi sekarang tinggal kalian aja ya, apakah mau menggunakan regulator ini kembali atau mau menggantikan pressure gauge-nya. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu ya, mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.